Shalom anak-anak, how are you? Selamat pagi, good morning. Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja ya. Nah, sebelumnya kita sudah UH tematik 5E. Mister sudah periksa, nah sepertinya harus lebih semangat lagi ya untuk belajarnya. Oke, nah sekarang kita mau lanjut lagi untuk buku F. Kita lanjut lagi untuk tematik 5F. Sekarang temanya panas dan perpindahannya. Nah, untuk PPKN, nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang persatuan, Sumpah Pemuda, Budi Utomo, dan juga proklamasi. Nah, sekarang kita mau lanjut di tematik F. Kita belajar tentang hak dan kewajiban lagi. Kita buka bukunya tematik 5F halaman 25. Ayo membaca halaman 25. Oke, perhatikan, sudah siap? Mister bacakan ya. Ayo membaca. Selain berinteraksi dengan lingkungan, manusia sebagai makhluk sosial juga berinteraksi dengan manusia lain. Misalnya di rumah sebagai anak, kamu pasti berinteraksi dengan orang tua. Ya. Sebagai anak, kamu memiliki hak dan kewajiban. Selain diatur dalam undang-undang, hak anak juga diatur dalam konvensi hak anak. Apakah yang dimaksud konvensi hak anak? Yuk kita baca. Konvensi hak anak. Konvensi hak anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak agar hidup anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia mengesahkan konvensi hak anak pada tahun 1990, banyak kemajuan yang telah ditujukan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan konvensi hak anak. Dalam menerapkan konvensi hak anak, negara peserta konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program, dan tata laksana pemerintahan. Oke, garis bawahin. Konvensi hak anak merupakan wujud nyata atas perlindungan terhadap anak agar hidup anak menjadi lebih baik. Nah, itu garis bawahi. Bisa lanjut paragraf kedua. Konvensi hak anak merupakan perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. Konvensi hak anak bersifat mengikat, yang artinya ketika disepakati oleh suatu negara, maka negara tersebut terikat pada janji-janji yang ada di dalamnya, dan negara wajib untuk melaksanakannya. Konvensi hak anak disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Garis bawahi. Apa itu PBB? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 20 November 1989. Garis bawahi. Nah, konvensi ini berlaku pada tanggal 2 September 1990. Garis bawahi. Setelah jumlah negara yang mengesahkannya mencapai syarat. Hak-hak yang ada dalam konvensi hak anak adalah sebagai berikut. Nah, apa saja hak-haknya? Yuk kita lihat. A. Hak atas kebebasan sipil. Apa itu maksudnya? Yuk kita baca. Setiap anak memiliki hak atas kebebasan sipil sebagaimana orang dewasa. Misalnya, hak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan. Oke, Mister atur ini dulu. Oke. Misalnya, hak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan, hak atas kebebasan berpikir, dan hak atas kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat. Namun, anak tidak mempunyai hak politik seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah, itu belum bisa ya. Oke. Lanjut lagi halaman 26. Yang B. Hak atas lingkungan keluarga. Nah, hak atas lingkungan keluarga merupakan hak asasi khusus untuk anak. Nah, jadi sebenarnya anak-anak harus dibesarkan dalam lingkungan keluarga. Orang dewasa tidak mempunyai hak ini. Anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya. Jika orang tua tidak ada ataupun tidak mampu mengasuh, anak berhak mendapatkan keluarga atau pengasuh pengganti. Hak atas lingkungan keluarga juga meliputi hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk
tindak kekerasan oleh orang tua atau wali anak. Jika anak mengalami tindak kekerasan dan pengabaian, maka negara wajib memberikan perlindungan kepada anak. Jika perlu dengan mencabut kuasa asuh orang tua, wali, dan pada tingkat yang serius dapat menghukum orang tua wali. Nah, itu makanya untuk orang tua atau wali-wali yang tidak menyayangi anak-anak, nah itu juga diberi hukuman. Nah, ini salah satu haknya. Kita baca lanjutkan. C. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar. Anak mempunyai hak atas standar kesehatan tertinggi yang bisa diberikan, meliputi pencegahan penyakit, kekurangan gizi, dan pengurangan angka kematian bayi, dan layanan kesehatan termasuk asuransi kesehatan. Anak difabel atau berkebutuhan khusus ya. Nah, ini di sini kita tidak menggunakan kata cacat ini lagi, tapi berkebutuhan khusus berhak atas layanan kesehatan khusus agar mereka bisa menyamakan diri dengan anak-anak yang pada umumnya. Oke. D. Hak atas pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Anak berhak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar, berhak untuk istirahat, mempunyai waktu luang untuk bermain dan rekreasi, serta berhak untuk terlibat aktif dalam kegiatan budaya dalam masyarakat. Nah, misalnya ada XD, ada field trip, ada apa lagi ya, misalnya kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan diri ya, hobi. E. Hak atas perlindungan khusus. Anak mendapatkan perlindungan khusus bagi kelompok anak tertentu seperti pengungsi anak, anak yang bermasalah dengan hukum, dan anak dari kelompok minoritas atau masyarakat adat terasing. Bagi semua anak berhak mendapatkan perlindungan dalam situasi perang, dari eksploitasi ekonomi, dari penyalahgunaan narkoba, dari kekerasan seksual, serta dari penjualan, penculikan, dan perdagangan anak. Nah, makanya kita harus bersyukur ya kalau kita masih ada keluarga, karena di luar sana itu ada anak-anak yang kurang beruntung, yang mereka mungkin tidak ada orang tuanya atau orang tuanya tidak mampu memelihara, dan akhirnya mereka ada di jalanan. Dan kalau mereka tidak dilindungi, mereka bisa dimanfaatkan oleh orang jahat yang disuruh mencuri, yang harus ini dan itu dipaksa, padahal anak-anak harus adalah waktunya untuk tumbuh, berkembang, dan berkreasi. Nah, demikian bacaan tentang Konvensi Hak Anak, bagaimana anak-anak itu mempunyai hak sendiri. Nah, sekarang kita lihat, kita kerjakan, jawablah pertanyaan berikut halaman 27. Nah, tadi kita sudah baca bacaannya, coba kita kerjakan dulu masing-masing. Oke. Coba kerjakan dulu, nanti Mister kita bahas sama-sama ya. Oke, Mister kasih waktu 5 menit. Oke, boleh di pause dulu ya videonya. Oke, sekarang kita bahas nomor 1. Apa yang dimaksud dengan Konvensi Hak Anak? Nah, bisa dilihat bacaan tadi. Nah, tadi mungkin di paragraf 1 dan 2 ada yang membahas tentang Konvensi Hak Anak. Nah, Konvensi Hak Anak adalah wujud nyata atas perlindungan terhadap anak agar hidup anak menjadi lebih baik. Oke. Oke, sudah. Nah, kita pakai yang paragraf pertama ya. Upaya perlindungan terhadap anak agar hidup anak menjadi lebih baik. Itu nomor 1. 2. Apa badan negara yang mengesahkan Konvensi Hak Anak tadi apa? Ada singkatannya? Ya, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. 3. Kapan Konvensi Hak Anak diberlakukan? Ya, 2 September 1990. Oke. Nomor 4. Apakah Indonesia turut mengesahkan Konvensi Hak Anak? Ya. 5. Apa saja hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak? Nah, tadi kita sudah baca. Hak atas kebebasan sipil, B. Hak atas lingkungan keluarga,
C. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar. D. Hak atas pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. E. Hak atas perlindungan khusus. Oke. Nah, coba kita lihat sekilas halaman 28. Halaman 28. Ayo berpikir. Nah, berilah tanda centang jika kamu telah mendapatkan hak berikut. Nah, coba. Nah, ini diisi masing-masing sesuai dengan apa yang kalian rasakan ya. Oke. Sudah selesai. Sekarang kita mau lanjut lagi ke halaman 33. Oke. Kini aku tahu. Menggunakan sumber daya alam yang tergantung dalam lingkungan merupakan hak kita, sedangkan memperbaiki kerusakan lingkungan dan menjaga kelestarian adalah kewajiban setiap manusia. Bagaimana kewajibanmu sebagai siswa? Sebagai seorang siswa atau siswi di sebuah sekolah, kita memiliki kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan ya, yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh individu sebagai warga sekolah. Kewajiban merupakan suatu keharusan bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai warga sekolah untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak, kita lanjutkan halaman berikutnya 34. Hak adalah segala sesuatu yang dapat diambil ataupun tidak oleh individu sebagai warga sekolah. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain sehingga dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang, maka akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan seseorang. Setelah kewajiban terpenuhi, maka seseorang dapat menuntut haknya. Kita lanjut. Siswa di sekolah sebagai warga sekolah tidak dapat terlepas dari kewajiban. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut telah dilaksanakan atau dipatuhi, maka akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Secara umum, kewajiban seorang siswa atau siswi di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Siswa harus mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Siswa harus meninggalkan lingkungan sekolah segera setelah kegiatan berakhir. Nah, jangan main kemana-mana dulu ya. 3. Siswa harus mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan lingkungan sekolah. 4. Siswa harus hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. 5. Siswa harus memberi keterangan izin sakit atau berhalangan yang sah pada saat tidak masuk sekolah. Nah, karena sekarang kan kita belajar dari rumah ya. 6. Siswa wajib mengikuti upacara bendera sebagai semangat persatuan ya, nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. 7. Siswa wajib memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ini biasanya kalau yang dulu yang kelas besar ya, suka main bola di lorong. Nah, akhirnya temboknya jadi rusak kan. 8. Siswa harus menyiapkan, menggunakan, dan memelihara seluruh peralatan dan perlengkapan belajar mengajar dengan benar. Siswa wajib mematuhi berbagai ketentuan khusus yang mengatur penggunaan fasilitas di lingkungan sekolah. Siswa wajib menggunakan pakaian sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, rambut siswa harus rapi, tidak diwarnai dan tidak mengganggu kegiatan belajar. Siswa wajib membawa alat-alat belajar. Siswa tidak diperkenankan meninggalkan kelas tanpa seizin guru. Siswa tidak boleh membawa barang-barang yang tidak berhubungan dengan pelajaran ke sekolah. Siswa wajib mengikuti ulangan yang diadakan sekolah. Nah, pernah kalau ke toilet misalnya waktu di kelas ya, itu harus izin. Nah, kalau nggak izin kan bahaya nanti. Kalau ada yang kurang, nah, terus siapa yang ditanya? Kan gurunya.
Oke. Nah, sekarang kita lihat halaman 35. Kita kerjakan yang B. Tentukan manakah pernyataan berikut yang merupakan hak dan manakah yang merupakan kewajiban seorang siswa. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Lihat, oke. Kita lihat tabelnya, di situ ada nomor pernyataan hak kewajiban. 1. Memperhatikan guru ketika mengajar, yaitu kewajiban. 2. Menggunakan seragam sesuai aturan yang berlaku, kewajiban ya. 3. Menghormati dan menyapa guru jika bertemu di jalan, hak atau kewajiban ya? Kewajiban. Nah, kalau ketemu mister jangan, wah ngumpet, ada Mister Agung, ada Mister Agung. 4. Meminjam buku yang ada di perpustakaan, itu hak. Ya, nomor 5. Terlindungi dari tindak kekerasan siswa lain, hak. 6. Menggunakan sarana dan fasilitas sekolah, hak. Mendapatkan teman belajar dan bermain, hak. Menjaga kebersihan ruang kelas, kewajiban. Datang tepat waktu di sekolah, kewajiban. Bertanya pada guru mengenai pelajaran yang sulit, bukan, hak. Oke. Nah, sampai sini harusnya kelas 5 sudah mengerti ya, hak dan yang mana, kewajiban yang mana. Oke. Lanjut lagi. Halaman 45. Oke. Oke. Nah, pertama kita lihat dulu halaman 45, pelajaran 6, ayo mengamati. Amatilah dan bandingkan kedua gambar berikut. Nah, di situ ada gambar A dan gambar B. Yang gambar A itu kemacetan ya. Gambar B lancar. Gambar 1.37, keadaan lalu lintas yang berbeda bergantung pada pemakai jalan. Perhatikan kedua gambar di atas. Gambar manakah yang menunjukkan keadaan lalu lintas yang teratur? Mengapa keadaan lalu lintas dapat semraut? Apakah kelancaran lalu lintas bergantung pada pemakai jalan? Apakah setiap pemakai jalan bertanggung jawab terhadap kelancaran lalu lintas? Nah, yuk kita baca yuk. Ayo membaca. Tanggung jawab warga negara. Seorang warga negara merupakan bagian dari suatu negara. Nah, kayak kalian dan Mister juga ya. Negara bertanggung jawab melindungi semua warga negaranya. Garis bawahi. Negara bertanggung jawab melindungi semua warga negaranya. Sebaliknya, seorang warga negara bertanggung jawab memenuhi kewajibannya kepada negara. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Oleh karena itu, bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung segala sesuatunya atau menanggung akibatnya. Nah, sebelumnya kita pernah belajar tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatannya baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab harus dilaksanakan atau dilaksanakan dengan sepenuh hati. Lanjut halaman 46. Apa saja tanggung jawab warga negara terhadap negara? Tanggung jawab warga negara terhadap negara adalah melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 1945 dan aturan yang berlaku lainnya. Bentuk-bentuk sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan perwujudan tanggung jawab terhadap negara dan bangsa yaitu sebagai berikut. 1. Memahami dan mengamalkan ideologi nasional Indonesia, yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kebudayaan. Nah, dasar negara Indonesia adalah Pancasila, makanya kita harus memperhatikan kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba mengganti dasar negara kita, nah itu harus dilaporkan ya, harus diperhatikan. Oke, jadi Pancasila. 2.
menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Nah, jadi kita harus menjaga nama baik bangsa juga. Oh, kok orang Indonesia sopan-sopan ya, ramah-ramah ya. Nah, seperti itu. 3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. Nah, ini juga. Diskriminatif itu artinya membeda-bedakan ya. 4. Membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Ya, misalnya kalau di lingkungan rumah ada kerja bakti bersama, perayaan hari kemerdekaan bersama, nah seperti itu contohnya. 5. Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara. Nah, kan seperti dibilang, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu bangsa Indonesia. Nah, seperti yang kita sudah pernah pelajari, Sumpah Pemuda ya. Oke. Nah. Oke, sampai di sini materi tentang untuk subtema 1 tematik 5F tentang hak dan kewajiban dan juga konvensi hak anak ya. Oke. Nah. Oke, coba perhatikan halaman 49 sebelum selesai. Kecakapan hidup. Nah, ini boleh kalian centang ya, kan suka setiap hari ada kecakapan hidup. Nah, coba kalian boleh centang. Nah, nanti minggu depan kalau kita ketemu lagi di pertemuan Google Meet ya. Nah, Mister akan tanya, oke? Sampai di sini dulu. PR-nya halaman kecakapan itu halaman 49 dan juga evaluasi 1 ya, halaman 51. Di situ nomor 1 sampai 6 yang PPKN saja. Oke. Nah, sekarang kirim PR-nya ke Google Classroom yang baru ya, yang dengan akun sekolah, juga ke akun Mister yang Google GCR baru, Google Classroom yang baru. Oke, sampai di sini dulu untuk pelajaran PPKN tematik 5F subtema 1. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.